Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk memahami materi selanjutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bagaimana menjelaskan sistem di dalam pembelajaran. Sistem yang terintegrasi yang berkaitan dengan konsep teknologi pendidikan, yaitu proses yang kompleks yang terintegrasi ya, dan melibatkan prosedur, ide, peralatan, dan organisasi. Nah, kita kalau sudah banyak melibatkan subsistem yang lainnya, maka itu berarti kita berbicara mengenai sistem. Sistem itu berkaitan satu sama lain ya. Jadi secara satu sistem tidak berjalan, maka tidak akan berjalan semuanya, sehingga akibatnya menjadi sistemik ya. Contoh sistem di dalam pembelajaran ya, khususnya dengan kaitannya dalam perspektif teknologi pendidikan, maka ada beberapa subsistem ya. Di antaranya pertama ya, sesuai dengan RPP atau RPS, maka di dalam proses pembelajaran itu yang pertama harus ada subsistem tujuan ya. Tujuan apa dalam hal ini, khususnya berkaitan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Maka tujuan ini berkaitan pula dengan subsistem lainnya, yaitu berkaitan dengan materi ya. Materinya bagus, sudah kita rumuskan ya, maka bagaimana materi ini supaya sampai kepada peserta didik ya. Maka tentu saja harus melibatkan subsistem dengan metode. Materinya bagus tetapi metodenya tidak sesuai, maka tidak akan mencapai tujuan ya. Karena apa? Materinya sudah dikrit dengan bagus, kemudian metodenya salah. Oleh karena itu materi dan metode itu supaya mencapai tujuan harus klop ya, harus berkesinambungan, harus matching lah gitu kata anak-anak sekarang itu ya. Nah, tujuan sudah ditentukan, materi sudah ada, metode sudah ada. Nah, karena kita bicara sistem ya, sistem di dalam pembelajaran, maka tentu saja melibatkan subsistem lainnya, yaitu apa? Pendidik dalam hal ini, atau guru ya. Guru bagian dari subsistem yang penting, karena Bapak Ibu guru lah yang akan menyampaikan materi dengan metode yang sudah dipilih tadi ya, dengan sistem yang tadi. Nah, kemudian guru sudah menentukan, sudah menyusun materi dan sudah memilih metode yang pas, sehingga diharapkan ya, pendidik atau guru tentu saja bisa menyampaikan untuk mencapai tujuan itu. Nah, tentu saja tidak cukup baru tujuan, materi, kemudian metode, pendidik dalam hal guru, masih ada subsistem lainnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Di antaranya apa? Media ya. Media itu penting ya. Bapak ini media juga. Ini yang digunakan juga media. Jadi media dalam pengertian umum sangat luas ya. Bahkan termasuk kalian juga media ya. Dosen juga media. Peralatan ini juga media. Nah, tentu saja materi sudah dipilih, metode juga sudah sesuai. Nah, maka media yang digunakan pun harus juga sesuai, sehingga materi, metode bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, hati-hati ketika kita milih media. Bukan karena canggihnya ya, tetapi disesuaikan dengan materi dan metode yang ada. Jadi inilah yang dimaksud dengan sistem itu ya, sehingga matching semuanya itu dengan sistem itu ngalir semua. Kalau semuanya tidak matchingnya,
tidak sinkron sama saja dengan di dalam tubuh kita kan sistem peredaran darah, ya, ada sedikit saja, ada miss sedikit saja, maka akan terganggu kesehatan tubuh kita, ya, sedikit saja, bahkan apalagi sistem di dalam tubuh kita itu sangat rentan. Nah, begitu juga dalam sistem pembelajaran, ya, maka media itu penting. Nah, di dalam proses pembelajaran ternyata materi sudah disusun dengan bagus, metode sudah dipilih sesuai, media juga sudah diseleksi. Nah, yang terakhir, ya, tadi pendidiknya sudah ditentukan. Baru yang terakhir adalah apa? Peserta didik atau audiens. Nah, ini sama saja artinya teknologi pembelajaran itu ini erat hubungannya dengan disiplin ilmu komunikasi. Ya, di dalam ilmu komunikasi juga begitu sama, ya. Ada pesan, ya, ada medianya, ada juga decodingnya, termasuk juga ada receivernya, itu peserta didik. Receiver itu peserta didik atau audiens. Nah, ini audiensnya siapa? Kita juga harus tahu. Dan semua fokusnya ke peserta didik, ya. Karena TP itu juga apa? Teknologi pendidikan orientasinya ke peserta didik. Jadi yang penting itu kita harus tahu peserta didiknya. Kita analisis. Nah, materi juga harus disesuaikan dengan peserta didiknya seperti apa, termasuk metodenya dan media yang digunakan. Nah, jadi ini merupakan contoh sederhana, ya, bagaimana membangun sistem di dalam pembelajaran. Jadi sekali lagi, komponen sistem di dalam pembelajaran itu pertama kita tentukan dulu tujuan buat materinya. Setelah materi, metodenya apa? Karena metodenya kalau tidak sesuai, maka materi tidak akan sampai. Termasuk juga pendidiknya, media, dan yang terakhir adalah peserta didiknya. Ya, itulah makanya teknologi pendidikan harus berorientasi kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu yang paling penting. Inilah saudara-saudara bahwa contoh sistem yang sederhana di dalam proses pembelajaran. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, dan kita akan ketemu lagi sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.